Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insyaallah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, staf, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Shalihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa minas sunnati al-muhafazatu ala salatin duha wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 8 raka'at wa qila Ithna asyar wa fadluha kabirun wa waqtuha al-afdalu an tusalliya idda mudhihi qaribin min rub'in nahari. Qala alaihi salatu wassalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika
rak'atani yarka'uhuma minad duha. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada bab tentang salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, di mana fungsi salat sunnah itu diantaranya menambal dan menyempurnakan kualitas salat wajib kita yang terkadang kurang. Wa minas sunnati, dan di antara perkara salat sunnah, al-muhafazatu ala salatid duha, untuk kita menjaga melaksanakan salat duha. Wa aqalluha rak'atan, dan jumlah rakaat paling sedikit dari salat duha itu 2, paling sedikit 2 rakaat. Karena yang salat 1 itu cuma witir, yang lain gak ada. Wa aktsaruha, dan yang paling banyak dari salat duha itu sama 2 rakaat, 8 rakaat. Ini pendapat yang kuat. Mayoritas mengatakan salat duha itu paling banyak maksimal 8 rakaat. Wa qila 11. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan boleh salat duha sampai 12 rakaat. Pendapat yang paling kuat 8 rakaat. Anggap kita pegang yang 8 rakaat. Selepas 8 rakaat masih pengen nambah lagi, sholat apa dong? Ya banyak. Mau sholat tasbih bisa, sholat syukur bisa, sholat hajat bisa, istikharah bisa, atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah gak ada kaitan dengan apapun, terus aja perbanyak sholat, boleh. Kalau kita memang punya banyak waktu, emang gak ngapa-ngapain, kerjaannya cuma nungguin uang pensiunan, atau kerjaannya cuma nungguin uang kontrakan, datangnya bulanan, ya udah. Dari jam 8 sampai jam 10 berada di atas sejadahnya. Duha udah, anggap ambil yang 12. Lanjut lagi dengan tasbih, lanjut lagi dengan syukur, taubat, hajat. Udah semua merasa kita kerjain waktu masih ada. Sholat sunnah mutlak. Ini bagi yang punya waktu banyak. Kalau bagi yang emang ada kerjaannya, maksain memperbanyak sholat sunnah, menyebabkan kewajiban kita bekerja terganggu, gak boleh. Kita kerja, mohon maaf, jadi security, jadi OB, atau jadi tukang, soleh banget, baru mulai kerja setengah 8, jam 8 izin sama bosnya, izin pak, mau sholat duha, diambil yang full 12 rakaat, bacaannya panjang-panjang. Ini gak tepat. Bukan gak boleh sholat duha, bosnya juga akan mengatakan bukan gak boleh, itu sholat duha yang benar, jangan banyak-banyak. Kenapa? Ada waktu kerja kalian yang memang itu dibayar. Soleh banget ya. Jam 8 sholat duha, setengah 10 baru kelar, baru ngurusin kerjaan. Ya bosnya pencak-pencak ngomel, pakai ngomong ke orang luar, bos gua payah banget ah. Kenapa? Pas gua sholat duha diomelin. Bukan sholat duhanya yang diomelin, kitanya gak tahu diri.
Jadi pendapat yang kuat, mayoritas ulama mengatakan paling banyak 8 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan boleh sampai 12. Wafatuha kabirun, keutamaan dari sholat duha ini besar luar biasa. Di antara yang sering kita dengar, kalau sholat duha itu mempermudah dan memperlancar rezeki. Karena memang ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Daud, hadis kursi. Allah mengatakan, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla, ya bna Adam, hai anak cucu Adam, wahai manusia, la tuqis arba'a raka'atin bi awalin nahari. Jangan kalian menyepelekan sampai meninggalkan 4 rakaat pada awal siang, maksudnya sholat duha. Kalau kalian tidak menyepelekan ini, walaupun sibuk tetap mengerjakan sholat duha, berapa? 4 rakaat. Karena yang sedikit tapi sempurna itu 4 rakaat. 2 boleh, tapi sedikit yang sempurna gak nyampe 8, tapi ponten hanya cakap itu 4. Kalau kalian tetap ngerjain ini, kata Allah, ampika akhiral yaum, maka sisa hari yang kalian lewati setelah melaksanakan sholat duha, aku cukupi semua kebutuhan kalian. Sholat itu di awal nahar. Kapan sih masuk sholat duha? Pernah saya katakan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam setelah sholat subuh. Hitungan yang terbaru, saya kemarin dapat kajian tentang syuruk. Hitungan terbarunya itu masuk waktu duha 2 sampai 5 menit setelah waktu syuruk. Kalau waktu syuruk sekarang jam 6:15 misalnya, maka 6:17 sampai 6:20 sudah masuk waktu duha, dan itu sudah boleh melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Anggaplah pakai hitungan yang pernah saya sampaikan 2 jam setelah sholat subuh. Kalau waktu sekarang 4:38, maka masuk waktu duha 6:38. Itu udah boleh. Jadi yang mau berangkat kerjanya jam 7, sebelum berangkat kerja dia sholat duha dulu, masih keburu. Anak-anak sekolah yang sekolahnya melakukan pembiasaan sholat duha bagi murid-muridnya, bel 6:30 persiapan dan lain sebagainya, 6:45 sudah bisa sholat duha. Karena memang itu sudah masuk waktunya. Wabal duha kabir, utamanya luar biasa. Yang tidak luput 4 rakaat di awal siang dalam pelaksanaannya sholat duha, 4 rakaat dia kerjain, maka aku cukupkan buat dia sisa waktu setelahnya. Kita sholat duha jam 7, 4 rakaat, kebutuhan kita sampai malam Allah penuhi. Bahkan bukan cuma kebutuhan kita, kebutuhan pasangan kita, kebutuhan anak kita, orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, Allah cukupi. Dengan apa? Sebab sholat duha 4 rakaat.
Maka itulah kenapa orang mukmin muslim harus cerdas, bekerja, berusaha, jangan hanya mengandalkan tenaga ataupun otot, tapi juga gunakan pendekatan ilahiyah. Yang ngasih kita rezeki itu Allah, yang menentukan rezeki kita itu Allah. Maka dekatkanlah diri kita kepada Sang Pemberi rezeki dan Sang Pengatur rezeki. Caranya sholat duha. Kan sungguh aneh bin ajaib kalau ada orang bermati-matian cari rezeki dari pagi sampai siang, tapi dengan Sang Pemberi rezeki dia jauh. Kerja mati-matian dari pagi sampai maghrib sampai malam. Bahkan ngojek dari hari subuh sampai dini hari mau pulang. Tenaganya dikerahin, tapi ketika waktu sholat dia gak datang. Zuhur dia gak kerjain, asar dia gak kerjain, asik nongkrong di pinggir jalan, bagaimana rezekinya mau banyak? Jadi kalau konsep rezeki itu gak penting banyak, yang penting cukup. Sebanyak apapun kita punya rezeki, dapat misalnya, tapi gak ada keberkahannya, akan terus merasa kurang. Maka carilah keberkahan rezeki dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur yang wajib, sempurnakan dengan jalur yang sunnah. Di waktu kita gak tinggalin, lalu dorong supaya kita bisa dekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, sholat duha. Saya sebut banget Pak Ustaz, kayaknya kalau 4 rakaat gak sanggup, 2 wa aqalluha rak'atan, paling sedikit 2 rakaat, kerjain 2 rakaat. 2 rakaat kira-kira nyampe gak? 1 jam, setengah jam. Dan orang model kayak kita dari ambil wudu sampai sholat duha 2 rakaat paling 10 menit. Yakin saya. Wudu bukan campur mandi BAB, enggak. Wudu, sholat 2 rakaat 10 menit paling. Lalu ketika sholat duha yang dibaca surah apa? Banyak kita temukan riwayat-riwayat di antara yang bisa dibaca saat melaksanakan sholat duha. Kalau sholat duhanya dikerjakan cuma 2, baca rakaat pertama wa duha, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun atau al-ikhlas qul huwallahu ahad. Kalau di sholat duhanya 4, maka yang ketiga dan keempat dia baca al-insyirah dan alam tara. Banyak riwayat. Tapi gak baca itu juga gak apa-apa. Kita mau baca wadduha emang kagak apa, panjang. Terus baca qul huwallahu ahad aja boleh. 4 rakaat kita baca qul huwallahu ahad aja setelah surat Al-Fatihah, gak apa-apa. Islam gak nyusahin. Urusan sholat mah gampang. Yang penting Fatihah kudu dibaca, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat kalian kalau gak baca surat Al-Fatihah. Wajib baik sholat sendiri maupun berjamaah. Pak Ustaz, boleh gak sih sholat duha dikerjakan berjamaah? Karena banyak sekolahan itu bikin sholat duha berjamaah. Apakah bid'ah itu? Emang Nabi pernah ngerjain sholat duha berjamaah? Kalau ada tanya begitu, jawabnya gimana? Kan Nabi gak pernah sholat duha berjamaah. Lalu sekolahan rata-rata hampir sebagian besar sekolahan di Indonesia, baik yang umum maupun yang berafiliasi ke agama Islam, pasti ada sholat duha berjamaah. Kecuali sekolah-sekolah non muslim gak ada. Lalu mereka bakal sholat berjamaah, bid'ah gak? Bid'ah gak? Bid'ah gak? Bid'ah, bid'ah dong.
Maka dalam hal ini perlu kita jelaskan bahwa sholat sunnah itu dari segi cara melaksanakannya ada dua model. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Kita bahas yang pertama dulu. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, tapi kalau dikerjakan sendiri gak apa-apa. Ini dianjurinnya berjamaah nih. Contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan berjamaah. Tapi kalau dia mau sholatnya sendiri, nggak mau berjamaah, boleh nggak? Boleh, walaupun tanpa alasan. Lu kenapa sih nggak sholat? Lu sholat di mana? Nggak mau sholat di masjid, kagak. Terus gue pengen sholat di rumah aja sendirian, sambil hitung-hitung temenin bini ngangkatin sayur ketupat. Boleh, nggak apa-apa. Dosa nggak? Dosa nggak? Ya nggak dosa, orang nggak sholat juga nggak apa-apa. Jadi pertama ada jenis sholat yang dianjurkan berjamaah. Kalau dikerjakan secara berjamaah, pahalanya berlipat ganda, yaitu sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk di dalamnya istisqa, termasuk di dalamnya gerhana baik matahari maupun bulan. Itu sholat-sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Di saat yang bersamaan, apabila ada orang yang ingin mengerjakannya sendiri, gak berjamaah, tanpa alasan apapun, sholat gerhana dia kerjain sendiri, sholat Aid dia kerjain sendiri, gak apa-apa. Cuma pahalanya tentu berkurang dari yang mengerjakan secara berjamaah. Jelas nih? Yang kedua, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Contohnya, sholat duha nggak dianjurkan berjamaah. Sholat tahajud nggak dianjurkan berjamaah. Tapi walaupun tidak dianjurkan berjamaah, kita temukan penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bukan berarti kalau dikerjakan secara berjamaah menjadi terlarang, menjadi dosa. Enggak, dianjurkannya tidak berjamaah. Sholat duha enggak berjamaah, tahajud enggak berjamaah. Tapi kalau ada yang mengerjakan berjamaah, tidak apa-apa, tidak berdosa. Namun dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Paham kan? Jelas ya? Ini sholat duha sendiri anjurannya. Lalu ada kebijakan kantor ke sekolah ke bikin sholat duha berjamaah, hukumnya boleh. Tapi walaupun dikerjakan secara berjamaah, tidak mendapatkan pahala fadilah berjamaah. Jelas kan? Jelas ya? Namun dia akan mendapatkan pahala membuat semangat orang untuk mengerjakan ibadah sholat sunnah. Sholat tahajud masjid kita bikin tuh di akhir Ramadan, dan beberapa masjid lain juga bikin berjamaah. Memang anjurannya tidak berjamaah, lalu kita bikin. Nah, berjamaahnya itu tidak ada nominal angkot pahalanya, tapi karena dengan berjamaah bikin orang semangat. Yang tadinya segen-segenan sholat tahajud ngantuk, tapi karena ada temennya bisa bareng-bareng, dia jadi sholat berjamaah, maka motivasinya itu yang bisa mendatangkan pahala. Jelas ya? Jelas ya?
Jadi walaupun tidak dianjurkan berjamaah, tetap boleh dikerjakan secara berjamaah. Sekalinya pun ketika dia mengerjakan berjamaah tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya? Kalau makmum niatnya apa? Ya makmum kan? Makmum kan? Jadi nih, awas nih. Saya pernah kritik loh kerjaan beberapa teman-teman di majelis taklim ibu-ibu. Kalau kita sholat sunnah ngikutin gerakan yang di depan, maka kudu wajib niat iktidak makmuman, walaupun itu sholat bukan sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat tasbih, ini pernah saya sampaikan secara langsung bahkan di depan umum. Tolong ibu-ibu kalau bikin sholat berjamaah, kan ada yang agak maju ke depan. Udah niatnya masing-masing aja ya, cuma ibu-ibu ngikutin saya gerakannya. Salah. Mendingan niat aja berjamaah sekalian. Kenapa? Beriktidak ngikutin gerakan seseorang tanpa kita niat berjamaah malah salah. Mendingan niat berjamaah aja sekalian walaupun tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sholat tasbih, sholat tahajud, sholat duha, gerakannya kebarengin. Yang depan ruku baru kita ruku, dia naik baru kita naik, itu kan iktidak namanya. Maka kalau beriktidak ikut tanpa ada niat makmuman malah salah. Mendingan sekalian niat makmuman. Boleh. Karena Nabi pernah ketika beliau sedang sholat sunnah emang gak niat berjamaah, tapi tiba-tiba ada sahabatnya yang ngikutin dari belakang dan tidak bermakmum dengan Nabi. Saat itu sholat malam kalau tidak salah, ngikut. Tapi selepas itu selesai sholatnya Nabi gak tegur, kenapa itu ngikut makmuman? Kan gak saya anjurkan juga. Justru orang ini yang ikut tobat-tobatan besok lagi enggak ikut Nabi sholat. Kenapa? Ketika rakaat pertama setelah waladhdallin amin dia baca Al-Baqarah sampai habis. Al-Baqarah sampai habis kurang lebih 280. Udah selesai Al-Baqarah, asik dalam hatinya nih yang ngikutin, asik ruku dah. Ternyata Nabi sambung lagi dengan surat Ali Imran sampai habis juga 200 ayat. Mau habis nih Ali Imran, habis kelar dah ruku dan kaget juga ruku. Lanjut ke An-Nisa baru ruku. Tobat-tobatan besok-besok kagak mau lagi lah. Orang panjang banget. Maka kalau kita baca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, kalau mengisahkan tentang sholat sunnah yang dikerjakan di rumahnya, di antaranya riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kalau Nabi lagi sholat jangan tanya gimana khusyuknya, jangan tanya bagaimana lamanya. Enggak ukuran kita. Ini yang ngomong Sayyidatuna Aisyah nih, istri Nabi yang doyan ibadah, bukan ukuran kita. Apalagi kita. Tuh kitanya dia, kitanya Sayyidatuna Aisyah yang emang doyan ibadah. Jadi ketika ada sahabat Nabi kita Muhammad yang ikut kepada baginda Rasul saat sholat sunnah, selepas sholat Nabi gak tegur, ngapain yang ikut? Kan gak boleh berjamaah. Enggak. Itulah yang menyebabkan ulama berpendapat walaupun itu sholat tahajud tidak dianjurkan berjamaah, boleh dilakukan secara berjamaah. Clear ya sampai sini ya? Jelas ya? Jadi kalau kita ikut udah makmuman.
Jangan gak makmuman, niat aja makmuman. Imam wajib gak imaman? Imam gak wajib imaman. Yang wajib itu makmum melapaskan makmuman, artinya meniatkan dirinya menjadi makmum. Kalau imam gak wajib niat jadi imam, baik itu dia sholat wajib maupun sholat sunnah. Saya sholat nih jadi imam, misalnya pakai usolli, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau imaman kan imaman gitu ya, lillahi ta'ala. Saya jadi imam, kalau saya mengatakan adaan lillahi ta'ala, saya gak ucapkan itu kalimat imamnya ataupun tidak terbersit dalam hati saya menjadi seorang imam, gak apa-apa, sah. Tapi kalau seorang makmum emang niat menjadi makmum, kudu wajib mesti harus pakai makmuman karena niat tidak ini. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, makmuman dalam hatinya pun ada tertancap dia jadi makmum, baru bisa ngikut. Kalau nggak ada jadi makmum nggak bisa ngikut, baru nyantel kalau ada makmuman. Imam nggak perlu, imaman nggak perlu. Tapi kalau makmuman wajib, karena niatnya tidak ngikut gerakan imam. Jelas ya? Jelas ya? Jadi tetap kalau kita berjamaah sholat sunnah niat makmuman, niat tidak ngikutin imam. Wa waqtuhal afdalu an tusalliya inda mudiyyi qaribin min rub'in nahar. Dan waktu afdalnya, tadi waktu boleh, waktu masuk duha itu ya 6.15, oh sekarang 6.20 itu gitu. Saya tadi sempat gitu 6.20 sudah masuk. Itu waktu masuk. Tapi afdalnya adalah lewat sedikit dari 1/4 siang. Kalau dari pagi dari jam 5 sampai jam 12 itu ada 7 jam, enggak jam 12 juga sih. Ada 6 jam, maka dari jam 6 lah, jam 6 sampai jam 12, 6 jam itu dibagi 4, lewati dikit, anggap 6 jam, berarti 6 bagi 4 1,5 jam, setengah 8 lewat dikit, itu waktu afdal nih. Kalau bahasa hadisnya itu sekira-kira panas matahari bisa ngebangunin anak otak, jadi baru angkat-angkat kuku, belum panas banget, setengah 8 lah. Kalau itu hitungan saya setengah 8, itu waktu afdal nih. Ya saya ngajar jam segitu Pak Ustaz, bisa-bisa jam 9:30, ya nggak apa-apa. Ini kan bicara waktu afdal. Waktu afdal lewat boleh, kurang boleh, asal udah masuk waktu. Kalau waktu afdal itu memang ya waktu pilihan. Kayak orang bayar zakat fitrah, waktu afdalnya kapan? Waktu afdal orang bayar zakat fitrah kapan? Bukan takbir. Takbir itu waktu wajib. Waktu afdalnya habis sembahyang subuh tanggal 1 Syawal sampai menjelang sholat Idul Fitri. Bayar zakat itu afdal. Cuma siapa yang bayar zakat jam segitu? Ada kita ngurusin baju baru, yang perempuan belum digosokin baju buat sholatnya. Itu waktu afdal tuh.
dari selepas sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri itu afdol. Hampir kalian terjadi itu, ya kan? Kita rata-rata jauh-jauh hari karena ada yang namanya waktu jawaz, waktu boleh. Mulai masuk 1 Ramadan boleh bayar zakat fitrah, boleh, nggak apa-apa. Waktu jawaz, waktu wajibnya malam takbiran. Kita udah dapat Idul Ramadan, masuk malam takbiran itu waktu wajib. Waktu abdolnya nanti itu. Tapi rata-rata kita kan jauh-jauh hari udah beres-beresin ya. Takut kelalaian, takut kelewatan. Udah selagi ada bayar zakat. Gitu. Bahkan kalau di sekolahan 10 hari sebelum lebaran udah ditutup. Ya orang udah mau libur, guru-gurunya nggak ngurusin lagi udah. Itu namanya waktu jawaz. Waktu afdolnya kurang lebih untuk sholat duha setengah 8, seperempat siang lewat dikit hitungannya begitu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah. Setiap pagi ini, setiap pagi kita ini diwajibkan untuk sedekah, bayar sedekah bagi ruas-ruas jari kita, ruas-ruas yang ada tubuh kita, belokan-belokan di tangan, di kaki, ini leher, itu kan ada belokannya tuh, ruas-ruas itu sulam, itu termasuk jari-jari kita nih. Ini bisa belok-belok, ini bisa enak ini karena sulamnya. Ini ada yang pernah menghitung kurang lebih ada 360 ruas-ruas yang ada di seluruh tubuh kita. Itu wajib dibayarin sedekahnya. Bayar kapan? Ya kalau satu ruas kita sedekahin 1000, berarti kalau 360 kali 1000 berapa? 3 juta 360.000. Tiap hari sedekah 360.000, sanggup. Ya, gaji kita aja kagak nyampe segitu. 360.000 suruh sedekahin. Tapi itulah yang namanya syariat, tidak ada yang menyusahkan. Syariat itu memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Makanya Nabi itu kalau berdakwah, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit. Dakwah itu menyenangkan, bukan menegangkan. Nih, saya pernah baca tulisan Buya Hamka berkaitan dengan dakwah. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengasyikkan, bukan menakutkan. Jadi sampaikan Islam itu dengan gaya yang asik. Walaupun memang ada dalam pembahasan tertentu harus ditakut-takuti. Kalau nggak ditakut-takutin, dia nggak ngeri dengan yang namanya maksiat. Tapi memang gitu, dakwah Nabi itu mengajak, bukan mengejek. Dan Nabi bilang nih, setiap hari kita kudu bayar sedekah dari 360 ruas yang ada dalam tubuh. Hadis Nabi gak berhenti sampai situ, ada lanjutannya karena Nabi tahu banyak kekhawatiran dari umatnya. Bagaimana cara bayarnya? Kata Nabi, cara bayarnya gampang. Kullu tasbihatin sedekah. Gak usah takut. Sedekah tidak harus pakai uang, pakai zikir juga bisa, pakai senyum juga bisa. Senyum itu sedekah. Wa tabassumuka
liwajhi ahika saudara. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Saya senyum Pak Ustaz, dia masih merenggut, biarin aja. Urusan dia merenggut, urusan dia sama Tuhannya. Urusan kita senyum sama itu orang adalah hadiah pahala dari Allah. Gak usah pikirin orang lain. Melengos Pak Ustaz, senyumin aja udah. Tuh kita tuh kudunya. Bahkan perkara senyum ini kata Nabi, la tahqiranna bil ma'rufi, jangan kamu anggap remeh sebuah amalan kebaikan, walau antalqa wajha ahika biwajhin thariq, walaupun hanya dengan kamu ketemu saudaramu, ketemu sahabatmu, ketemu kerabatmu, ketemu temanmu dengan wajah yang manis. Itu nilainya kebaikan tuh. Bernilai sedekah luar biasa. Kita nggak bisa sedekah pakai duit, nggak bisa sedekah pakai makanan, nggak bisa sedekah pakai barang berharga. Masih ada pintu kebaikan dengan cara ketemu sama teman, sama sahabat, sama kerabat, mesem, senyum. Jangan berebut. Saya lagi ada kacau banget urusan, saya lagi berat banget, banyak masalah. Yang punya masalah kan kita. Orang lain yang ketemu sama kita kan gak punya masalah, jangan dikasih dia tuh beban. Senyum aja, apa susahnya sih senyum? Dia gak mau senyum Pak Ustaz, mungkin dia marah sama saya. Belum tentu. Nih lihat nih, kita nih punya hati, punya pikiran, kudu lengkap. Ketemu Ustaz, kita udah ketemu senyum, dia gak senyum. Udah, jangan diambil hati. Dia ngapain sih? Gue udah senyum, dia masih mesem. Gue senyum, dia melengos. Kalau kita senyumin orang, tuh orang kagak senyum sama kita, jangan dipikirin yang jelek. Anggap aja mungkin, mungkin dia lagi sakit gigi. Nah, orang sakit gigi kan susah senyumnya ya. Kagak usah sakit gigi bengkak, ketemu saya melengos, marah kan yang mana kita? Belum tentu. Siapa tahu dia salah bantal. Kan gak bisa nengok orang salah bantal. Maka yang perlu dibenerin kita ini, yang perlu dioprek-oprek pikiran kita, hati kita. Senyum aja udah. Dia melengos, bodo amat. Dia kagak senyum, bodo amat. Yang penting kita senyum. Begitu, bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Bisa, yakin? Surga kalau gitu. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Maqduhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahya wa nafa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan fil rizqi ya razzaqu musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil 'ilmi ya 'alimul mubaddila. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.